Oke, selamat malam saudara. Kita akan memulai untuk PA malam hari ini. Kita akan belajar dari Daniel, khususnya bagaimana kita boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini. Saya pakai istilah universitas kehidupan. Jadi universitas kehidupan membuat kita boleh melihat bahwa inilah kenyataan tempat di mana kita harus belajar, harus berjuang. Oke, selamat malam. Kita akan mulai untuk PA malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan akan tolong supaya kami kembali boleh belajar firman Tuhan, membuat kami semakin mengerti dan semakin boleh giat melakukannya, khususnya ketika kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ya terima kasih. Suara gambar jelas. Kalau ada yang kurang jelas saya coba lebih keras ya, tapi harusnya aman internetnya, jadi nggak putus-putus gitu ya. Hari ini kita akan belajar dari Daniel pasal yang pertama. Sebetulnya saya juga ketika mempelajari bagian ini, mungkin ada banyak bagian di dalam Daniel yang kita bisa pelajari dan kita sudah tahu gitu ya. Tapi kenapa saya memilih untuk Daniel pasal yang pertama, supaya kita boleh melihat satu dasar yang menarik, dan ini saya kira relevan di dalam kehidupan kita. Di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, saya yakin ada banyak hal yang kita alami dan itu menjadi sesuatu yang menantang gitu ya. Saya istilahkan universitas kehidupan itu kenapa? Kalau kita coba pikirkan hidup kita itu kan kayak orang yang harus selalu belajar kan gitu ya. Dan kalau orang sudah belajar, ada ujiannya gitu ya. Makanya kalau hari ini saudara ikut PA, ya saya bukan bilang nanti ada ujiannya gitu ya. Kalau enggak, kalau sudah lulus dari PA berarti pasti jago. Justru ujiannya kadang di dalam kehidupan kita. Ujian kehidupan yang tidak mudah yang harus saya dan saudara alami. Tapi saudara, di bagian ini kalau kita melihat, di tengah segala keadaan yang tidak ideal, dia justru mau berjuang untuk bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, di dalam menjalani hari-hari kita, jelas tidak mudah gitu ya. Kita harus terus berjuang, kita harus terus belajar. Kalau kita lihat Daniel 1 ayat yang pertama, pada tahun ketiga pemerintahan Yehoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yehoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Saudara, di situ dikatakan yang berkuasa adalah Nebukadnezar. Tahun ketiga pemerintahan Yehoyakim, datanglah Nebukadnezar. Lalu Tuhan menyerahkan Yehoyakim, lalu membawa sebagian perkakas di rumah Allah. Saudara, sampai di bagian ini tuh sebetulnya unik gitu ya. Kenapa? Ketika kita coba pikirkan, kenapa sih kok dia itu harus mengambil perkakas gitu ya. Jadi di dalam perang saat itu, ketika satu bangsa mengalahkan bangsa yang lain, dia akan datang ke kuilnya untuk mengambil patung dari Allahnya. Kalau kita ingat di dalam 10 perintah Allah, jangan ada Allah lain, jangan membuat patung. Patung di sana adalah patung Yahweh. Jangan pernah membuat patung Yahweh. Karena itu, waktu mereka datang, mereka mau cari patung Yahweh di rumah Allah ini mana. Ternyata nggak nemu. Adanya perkakas gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik. Kenapa? Kadang orang berusaha untuk kuat, berusaha untuk hebat. Orang berusaha untuk bisa mendapatkan kekuasaan. Nebukadnezar adalah contoh orang zaman itu yang ingin menunjukkan kekuasaannya. Kalau kita lihat di ayat yang kedua, semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear. Tanah Sinear ini kalau kita ingat di Kejadian 11 ayat 2, kisah Menara Babel juga pakai kata yang sama, Sinear. Menunjukkan apa? Menunjukkan itulah manusia yang angkuh dan merasa kuat, merasa hebat. Ternyata nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi manusia kadang nggak sadar ya. Kita merasa kuat, merasa hebat. Kisah Menara Babel kalau kita ingat bagaimana manusia membuat menara yang ingin mencapai Allah, tapi Allah dikatakan Allah turun melihat mereka. Di sini dia ingin menunjukkan kuasanya, mengalahkan bangsa pilihan Allah. Dia juga ingin mengambil patung Allah itu, tapi tidak bisa mendapatkannya. Kalau kita coba belajar dari bagian ayat-ayat yang pertama ini, bukankah mungkin ya di dalam menjalani hari-hari kita, ketika menjalani universitas kehidupan yang Tuhan izinkan kita boleh jalani,
Sebetulnya kita menjalani hari-hari kita ini untuk apa sih, saudara? Apakah kita menjalani hari-hari kita untuk mendapatkan kekuasaan? Apakah kita bekerja keras supaya kita menjadi lebih hebat, orang takut kepada kita? Apakah kita bekerja keras, berjuang supaya orang bisa memuji kita, bisa lebih memperhatikan kita? Saudara, kadang karena ambisi kita, karena keinginan kita lupa bahwa sebetulnya manusia itu terbatas. Bahwa manusia itu sebetulnya nggak ada apa-apanya. Nanti kalau kita lihat Daniel dan teman-temannya, mereka akan menjadi orang-orang yang hebat kok ketika mereka ada di pembuangan. Ketika mereka ada di tempat yang memang tidak mudah, ada di Babel, tapi bukan mereka menjadi orang yang gagal. Mereka menjadi orang yang ternyata hidupnya itu baik. Saudara, kalau lihat Daniel 1 ini menarik ya. Bisa kan nanti Daniel dan teman-temannya sombong? Sampai di sini kita lanjutkan pembahasan kita. Saudara, lalu kalau kita lihat ayat ini, akhirnya kan dibawa orang-orang dari Israel kan, keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Daniel 1 ayat 4, ya ini orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yaitu orang yang bercakap untuk bekerja dalam istana raja untuk mempelajari tulisan Kasdim. Nah, kalau kita lihat di sini, ini juga menarik gitu ya. Daniel dan teman-temannya ini orang-orang hebat, mereka yang dibawa ke Babel ini. Mereka adalah orang-orang yang kalau di sini tuh mungkin kayak kualitasnya tuh luar biasa. Yang mungkin kalau saya pakai istilah universitas kehidupan, artinya nih orang-orang yang pinter gitu ya, orang-orang yang berpotensi, orang-orang yang mungkin kalau ikut, kalau punya IP itu IPA-nya 4 gitu ya, kalau bisa 4,5 mungkin 4,5 gitu ya. Kalau bisa punya prestasi lebih, dia akan dipuji-puji, akan menjadi yang hebat. Akhirnya mereka dibawa ke sana. Saudara, ketika Daniel dan teman-temannya dibawa ke Babel, sangat bisa kan? Nanti mereka di sana itu akan mengikuti apa yang ada di Babel. Tapi justru yang menarik di sini, ketika kita lihat hidup mereka, di tengah semua tantangan hidup mereka, kita bisa lihat bagaimana mereka menjalani hidup dengan arah yang benar. Bagaimana mereka tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat lagi ayat 7 dari Daniel 1, ayat yang ke-6 dulu, ada beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Kalau kita lihat, Daniel diganti namanya di ayat 7 menjadi Belsasar, Hananya diganti menjadi Sadrah, Misael menjadi Mesah, Asaria menjadi Abednego. Saudara, kalau kita lihat nama-nama ini, saudara, ini nggak kebetulan ya nama mereka itu diganti. Nama-nama mereka itu sebetulnya adalah nama-nama yang punya arti yang bagus gitu ya. Saya nggak tahu arti nama saudara gitu ya. Tapi kalau ngomong arti nama Davi, mungkin sebetulnya orang tua saya nggak terlalu punya arti sih. Jadi waktu itu saya tanya ke satu saudara dan dikasih usulan nama Davi dan dipakai gitu ya. Mungkin saudara punya arti nama. Saya punya anak umur setahun. Saya waktu kasih nama, jujur saya cuma lihat di Google gitu. Tapi saya yakin, saya tetap kayak gini. Oh, artinya ini bagus ya. Saya doakan nama itu, tapi ya buat saya mungkin itu ya hanya sebatas nama. Zaman itu tidak gitu ya. Nama Daniel artinya Allah adalah hakimku. Nama Hananya itu adalah Yahweh bermurah hati. Misael, siapa seperti Yahweh? Asaria, Yahweh adalah penolongku. Mereka ini adalah orang-orang yang punya ciri. Mereka adalah umat Allah. Mereka adalah orang-orang yang dengan nama mereka sadar identitas mereka. Tapi ketika mereka masuk di Babel, ketika mereka hidup di pembuangan itu, langsung yang dilakukan itu namanya diganti. Diganti apa? Daniel diganti Belsasar. Artinya Dewi melindungi sang raja. Hananya diganti Sadrah. Kita tahu ya, Sadrah, Mesah, Abednego. Sadrah itu artinya perintah dari dewa bulan. Mesah itu siapa dewa bulan itu? Kalau tadi siapa yang seperti Yahweh, sekarang siapa yang seperti dewa bulan? Lalu Abednego itu pelayan dewa Nego. Kira-kira seperti itu artinya. Saudara, mereka nggak dicatat reaksinya ketika dikasih nama ini, apakah mereka itu terpengaruh atau tidak. Tapi saya yakin ya, mereka nggak suka namanya diganti. Karena itu menghilangkan identitas mereka.
menghilangkan budaya mereka, menghilangkan kebangsaan mereka. Bahkan lebih ekstrimnya, menghilangkan Allah mereka. Karena itu mereka sekarang di dalam tempat yang tidak mudah. Mereka harus mengalami kayak, aku sekarang identitasku ini dihilangkan. Saudara, kalau kita lihat bagian ini ya, di dalam menjalani universitas kehidupan. Kalau pakai, sebenarnya istilah ini dari satu buku ya, Tremper Longman, itu pakai istilah Universitas Babel gitu ya. Saya aplikasikan buat kita universitas kehidupan. Kalau kita lihat kisah ini, saudara, di dalam universitas kehidupan kan banyak motivasi kan. Tadi saya bahas di awal, bagaimana kita pasti ingin ada sesuatu. Dan orang kan ingin pintar, ingin berkuasa. Semua orang berlomba-lomba untuk mengejar itu. Dan akhirnya orang suka melupakan siapa dirinya itu kan. Khususnya statusnya sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, ketika identitas ini diambil, bukankah seolah-olah sekarang Daniel dan 3 temannya ini menjadi sama kayak mereka kan? Sama kayak orang-orang di bangsa itu. Mereka yang berjuang untuk menjadi pintar, mengikuti keinginan raja, yang ingin, mereka ini diharapkan apa sih kok diajari macam-macam, saudara? Karena bangsa ini kan menjajah banyak tempat kan. Bisa jadi mereka akan dikirim balik ke Yerusalem untuk memimpin di sana. Karena itu mereka dididik supaya mereka bisa menjadi pemimpin di tempatnya masing-masing. Kalau kita lihat di situ, mereka ini harusnya kan mulai kayak, ya sudahlah, aku sudah di sini, aku enak, aku diajari macam-macam, ya aku ikuti aja. Tapi saudara, kalau kita ingat nanti di Daniel pasal-pasal selanjutnya, kenapa Sadrak, Mesak, Abednego ada di dapur api? Kenapa Daniel harus masuk ke gua singa? Karena mereka tetap mempertahankan identitasnya. Nama yang diganti ini tidak mempengaruhi hidup mereka. Mereka tetap menjadi anak-anak Allah. Mereka tetap menjadi umat Allah. Saudara, ketika kita ada di dunia, betulkah kita sadar kalau kita ini adalah anak-anak Allah? Mungkin dunia ingin mengganti identitas kita kan. Kadang contoh gini. Kadang kan sekarang orang bilang, sudahlah jadi orang beragama nggak usah fanatik-fanatik gitu ya. Semua sama kan, nggak usah bahas agama. Pertanyaannya, bisa nggak sih kita sebagai murid Kristus, sebagai anak Tuhan, tidak hidup seperti seharusnya anak Tuhan? Kira-kira apa bisa, saudara? Apakah kita bisa menghilangkan identitas kita? Apa bisa kita itu bilang, oke, bener, kita kalau sudah ngobrol nggak usah pakai bawa-bawa agama. Daripada ribut, ya sudah, kita ini lebih baik menjaga kerukunan. Kita lebih baik, saya nggak bilang kita itu bermusuhan. Tapi ketika kita mau hidup bersama dengan yang lain, saya yakin seharusnya kita ini tetap menunjukkan identitas kita kan. Nggak bisa kan orang bilang gini, kamu misalnya agama apa? Oh saya nggak ada kok, kan nggak mungkin kan. Pasti kita akan bilang, oke, saya Kristen, saya percaya Tuhan Yesus, mungkin seperti itu. Saudara, beranikah kita tetap teguh ya? Kenapa? Karena ketika kita menjaga identitas kita sebagai anak Tuhan, kita tahu kok, kita di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Kita akan menjalankan rancangan Tuhan. Kita akan menjalankan apa yang Tuhan mau. Karena itu saudara, ketika mereka dihilangkan identitasnya itu saudara, ada hal yang nggak mudah lagi. Di dalam Universitas Babel ini, nanti kita aplikasikan kita di Universitas Kehidupan gitu ya. Daniel dan teman-temannya kan belajar kan. Di situ dikatakan mereka belajar banyak hal kan. Mereka dididik, mereka belajar bahasa tulisan orang Kasdi, mereka dilatih berbagai-bagai hikmat. Saudara, kalau kita bayangkan mereka ini tadi saya bilang di awal, untuk yang mungkin baru join, mereka ini mungkin orang-orang yang berprestasi, orang-orang hebat, orang-orang yang punya pengetahuan banyak, bahkan sehat juga gitu ya. Kalau saya bilang ini orang, wah keren banget gitu ya, orang hebat banget. Ada yang bilang mereka itu superior, mereka the best, mereka sehat, mereka pinter, mereka talented gitu ya. Mereka betul-betul luar biasa. Dan mereka itu akan dididik selama 3 tahun, sesudah itu bekerja kepada raja. Jadi kayak sekolah dinas di Babel gitu ya. Apakah itu mudah? Enggak. Saudara tahu salah satu apa yang
harus mereka pelajari. Saat itu orang-orang di Babel ini, mereka sehari-hari pakai bahasa Aram. Tapi bahasa tulisan mereka itu adalah bahasa Akadia. Itu satu bahasa yang sulit yang hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Karena itu ketika mereka ini dididik membaca tulisan di dalam bahasa Akadia, ini tuh membuat mereka tuh akhirnya harus mempelajari literatur orang-orang zaman itu kan. Literatur-literatur yang mungkin berbeda dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saudara bisa nangkep ya. Jadi mereka ini sekarang mulai, ayo kamu belajar ini, ayo kamu belajar ini, kamu belajar ini. Ketika orang banyak belajar hal-hal yang aneh, salah satu yang aneh apa? Mereka diajar untuk meramal kan. Mereka mempelajari bintang. Oke, orang hari ini juga masih mempelajari bintang kan. Mereka menafsirkan mimpi. Oke, mungkin orang sekarang ada yang bisa menafsirkan mimpi. Mereka dikatakan juga mempelajari binatang gitu ya. Mempelajari binatang itu apa? Ternyata lewat mempelajari binatang, mereka itu kepercayaan saat itu, mereka tuh lihat jeroannya domba gitu ya. Jadi lihat hatinya domba, mungkin teksturnya, warnanya, mereka itu akan tahu akan terjadi apa gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan ya, mereka yang dulu hidupnya mengikuti Taurat, mereka yang belajar firman Tuhan sebagai orang Yahudi yang taat, mereka kan taat kan. Buktinya nanti Daniel dan teman-temannya tidak mau melanggar perintah Tuhan. Daniel ditangkap karena dia terus beribadah kepada Allahnya. Saudara, kalau kita lihat ini, mereka menjadi orang-orang yang dilatih untuk belajar hal-hal yang lain. Yang seolah-olah gini, kamu mau kompromi atau kamu mau cari masalah. Bahkan kalau kita tahu melawan raja itu cari mati gitu kan. Mereka nggak bisa nolak. Saudara, kadang ketika kita menjalani kehidupan kita, ada hal-hal yang dijanjikan kepada kita. Tapi mungkin pertanyaannya gini, kamu saya ajari tapi mau kompromi gitu ya. Atau oke, kamu butuh uang kan, saya kasih kamu uang, tapi kamu boleh melakukan ini juga yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Saudara, bisa kan kita tergoda untuk itu. Jangankan kompromi atau mati gitu ya. Saya nggak akan bilang sejauh itu. Oke, itu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Jangankan mati. Mungkin kita ini kompromi iman atau miskin gitu ya. Kompromi iman atau dibully. Kompromi iman atau tidak populer. Kompromi iman atau kamu akan sendiri. Kadang itu sudah menakutkan. Bukankah kita ingin mencari keamanan, kenyamanan, akan mencari hal-hal yang baik di dalam hidup kita? Saudara, itu tantangan yang harus kita hadapi. Kalau saya boleh coba ulang dari apa yang kita pelajari dari Daniel pasal yang pertama ini. Saudara, Daniel menjalani kehidupannya di Universitas Babel. Dia orang hebat. Tapi di situ dia bertemu dengan realita. Orang belajar untuk kepentingannya sendiri. Orang tidak lakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Bahkan orang diajak untuk jauh dari Tuhan. Saudara, di dalam menjalani universitas kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, mungkin kadang nilai-nilai dunia itu kan juga kita dapatkan kan. Orang tuh harus punya uang. Orang harus berkuasa. Orang itu harus hebat untuk dihargai. Kamu jangan mau diinjak-injak. Kalau bisa ya kamu yang nginjak-nginjak orang. Mungkin seperti itu kan. Lalu mungkin orang-orang juga mengajak kita untuk kamu jadi anak Tuhan ya sudahlah, nggak usah ditunjukkan daripada malah ada masalah. Mungkin seperti itu. Atau ada yang menjanjikan hal-hal, oke, kamu ikut aku aja lebih enak. Kamu ikut Tuhan dijanjikan apa? Saudara, itulah realita yang harus kita hadapi. Tapi saudara, selanjutnya dari kisah Daniel ini, satu hal yang membuat dia bisa kuat itu apa sih saudara? Kita kembali ke ayat yang kedua dari Daniel pasal yang pertama. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda. Saudara lihat ya, di sini ada kata penting apa? Tuhan menyerahkan. Artinya apa sih saudara? Ketika bangsa ini ada di pembuangan, itu bukan karena Nebukadnezar yang hebat. Tapi Tuhan yang menyerahkan bangsa ini, Daniel dan teman-temannya, kepada Nebukadnezar. Daniel 1 ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara bisa lihat lagi. Allah menyerahkan. Allah yang berotoritas.
di bagian ini juga jelas. Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Saudara, di zaman itu mana ada orang yang baik kepada orang yang datang dari pembuangan, lalu dia melawan lagi. Dia kan nggak mau makan, dia nggak mau ngikuti apa yang dikatakan oleh raja. Tapi karena di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan, pegawai istana itu bisa mengasihi Daniel dan teman-temannya. Saudara, kalau kita lihat hidup kita, saudara, kadang kita takut ditanggalkan orang-orang di sekitar kita. Mungkin kadang kita bertanya, kenapa Tuhan aku harus di dalam kondisi kehidupanku yang sekarang? Kenapa masalah demi masalah datang? Kenapa seolah-olah selalu ada tantangan di dalam hidupku? Saya cuma mau katakan dalam hidup kita itu tidak ada yang kebetulan. Saya suka pakai istilah universitas ini karena ketika kita lihat kesulitan, bukankah itu ujian yang harus dihadapi? Kalau kita sekolah kan ada ujiannya kan. Setelah lulus ujian, kita akan mendapatkan hal yang lebih baik kan. Kita boleh masuk ke dunia nyata, kita boleh menerapkan semua ilmu yang sudah kita pelajari. Saudara, ketika kita menjalani kehidupan kita yang tidak mudah, gak ada kok orang-orang yang lebih hebat dari Tuhan kita. Ketika ada orang-orang yang mungkin menekan kita, saudara ingat Tuhan lebih besar dari orang itu. Ketika ada orang menjanjikan uang, menjanjikan kekuasaan kepada kita dan kita tergoda, ingat semua itu dari Tuhan. Nggak ada yang lebih besar dari Tuhan. Nebukadnezar bisa membawa mereka ke pembuangan, mengalahkan bangsa itu. Tapi di situ dikatakan dengan jelas, Tuhan menyerahkan. Ketika Tuhan izinkan saudara di dalam kondisi masing-masing saat ini. Saya di dalam kondisi kehidupan saya hari ini. Saya cuma mau katakan, ada Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang akan terus menjaga dan memelihara kita. Tapi yang harus kita ingat, kita harus hidup sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Daniel dan teman-temannya betul-betul sadar siapa Allahnya. Saya yakin mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan mereka selalu sadar, aku adalah umat Allah, aku tidak boleh mengikuti apa yang dipercaya oleh bangsa ini, aku harus tetap menjaga imanku benar. Saudara, identitas kita itu jelas, saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita adalah orang-orang yang dulu jauh dari Allah, tapi sekarang sudah diperdamaikan, sehingga kita boleh datang menghampiri Allah. Saudara, itu satu hal yang luar biasa yang kita boleh alami. Apakah kita bisa sadar itu, saudara? Kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ketika mungkin kita bertanya seperti yang tadi saya katakan, kenapa hidupku sulit, Tuhan? Itulah ujian yang mungkin Tuhan izinkan. Saudara, kalau kita lihat di situ ya, satu hal yang kita bisa lihat lagi hal luar biasa itu apa sih? Mereka kan ada di Babel kan. Kenapa masalah makanan itu jadi penting kan? Daniel kan menolak di ayat 8 untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Saudara, mungkin kita ada yang bilang gini, oh mereka itu nggak mau makan karena itu makanan yang sudah dipersembahkan. Saya kira ini juga tidak sepenuhnya tepat karena menurut ada penulis yang mengatakan di Babel itu sayur juga dipersembahkan, harusnya nggak boleh makan sayur kan. Oh ini karena ini makanan yang haram gitu ya. Enggak juga. Anggur harusnya kan boleh diminum kan. Tapi mereka enggak minum anggur, mereka juga tetap makan sayur. Satu hal, kenapa kok mereka ini tidak makan? Saudara kira-kira bisa lihat ini kembali rancangan Tuhan yang luar biasa. Mereka kan enggak makan kan. Saat itu dipercaya, kalau orang hebat itu badannya tuh kekar gitu ya. Prajurit itu badannya kekar. Kalau orang bijak itu kayak pasti berhikmat, pasti pinter. Bahkan digambarkan tuh botak, gempal, matanya besar. Wah. Ini berotot tapi juga pinter. Wah, itu kan lebih luar biasa lagi kan. Saudara lihat ya. Seandainya Daniel dan teman-temannya makan makanan raja. Lalu ikut semua kurikulum Universitas Babel gitu ya. Kalau mereka jadi hebat, orang akan bilang apa sih?
Mungkin Nebukadnezar akan nyombong kan. Lihat mereka itu, karena makananku mereka jadi kuat kan. Karena aku ajari mereka jadi pinter. Saudara, kalau kita coba lihat lagi, ada satu hal yang luar biasa. Kita lihat ayat yang ke-20 dari Daniel pasal yang pertama. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Jadi saudara, mereka ini bukan sekedar jadi hebat karena kurikulumnya Babel, enggak. Sekali lagi Tuhan menyatakan kuasanya. Dikatakan mereka 10 kali lebih hebat, lebih cerdas. Jadi sekarang Nebukadnezar bisa nggak saudara bilang, karena makananku kan mereka jadi kuat. Karena diajari makanya mereka jadi pintar. Mereka nggak makan, tapi tetap kuat. Mereka tetap diajari, tapi dikatakan 10 kali lebih cerdas. Itulah Tuhan kita, saudara. Kita punya Tuhan yang bisa menjaga kita. Bukan sekedar menguatkan kita di tengah menjalani tantangan kehidupan di universitas kehidupan ini. Tapi Dia Tuhan yang bisa melakukan hal besar di dalam hidup saudara. Kalau memang Tuhan mau. Dia bisa melakukan hal besar di dalam hidupmu. Di dalam kuasanya. Di dalam kekudusan. Di dalam kebenaran. Misalnya gini. Tadi saya bilang, oke, kita butuh bantuan. Ada orang yang membantu. Tapi kamu harus ikuti aku. Kamu jangan hidup terlalu jujur misalnya seperti itu. Agak bohong dikit gak apa-apa, yang penting dapat cuan gitu ya. Kamu mau gak ikut aku? Mungkin kita tergoda kan. Lalu kita misalnya mikir gini, kalau aku gak ikut, aku bisa-bisa gak makan gitu ya. Akhirnya kita ikut. Saya sadar gak kalau itu kita lakukan? Berarti kita meragukan Tuhan kita kan. Yang ada di otak kita, kalau aku tidak percaya mengikuti orang itu, berarti hidupku ada masalah. Kan gak gitu kan saudara. Justru kalau kita ikut, hidup kita malah ada masalah kan. Berarti kita meninggalkan Tuhan kita. Daniel dan teman-temannya tidak sekalipun meninggalkan Tuhan. Namanya sudah diganti dengan nama-nama Babel. Tapi mereka tetap hidup di dalam imannya. Mereka tetap hidup di dalam identitasnya sebagai anak-anak Allah. Mereka tetap hidup benar. Mereka tetap beribadah dan menyembah Tuhan. Dan akhirnya Tuhan tunjukkan hal luar biasa kan. Badannya kuat, lebih cerdas, bahkan dimasukkan dapur api, gua singa, mereka nggak mati di sana. Bahkan Daniel kemudian disayang, dia bisa menafsirkan mimpi, dia bisa melakukan semua hal yang luar biasa. Itulah Tuhannya Daniel, Tuhan yang sama yang juga adalah Tuhan kita. Dia bisa melakukan hal besar dalam hidup saudara. Jangan pernah tukar Tuhan kita, iman kita, kepercayaan kita dengan hal-hal yang sementara di dunia ini. Karena itu saudara, apapun yang kita alami sekarang saudara, ingat sekali lagi saya katakan tadi, mungkin Tuhan izinkan, tapi yakinlah Tuhan akan menguatkan. Bahkan bukan sekedar menguatkan, Tuhan bisa memakai kita menjadi alatnya yang besar, asalkan kita mau hidup benar. Saudara, dunia sekarang ya sebetulnya, kalau kita menjadi sama dengan dunia ini, ilustrasinya garam dan terang gitu ya. Oke, yang terang mungkin lebih mudah kita pahami. Kalau semua gelap, kita ikut gelap, ya tetap gelap kan. Apakah Tuhan mau kita menjadi gelap di tempat kegelapan kan gitu kan. Tapi kita diciptakan, bahkan Tuhan perintahkan, jadilah terang. Terang yang menerangi kegelapan itu. Dan saudara lihat terang ya. Meskipun dia itu kecil, dia bisa menerangi. Dia bisa memberikan cahaya yang besar kepada kegelapan itu. Saudara, ini hal yang nggak boleh kita lupakan, saudara. Apakah kita mau terus berjuang sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus? Kita hidup di dalam terang. Kita ada di dalam dunia yang gelap ini, tapi aku mau terus menerangi dunia ini. Kesimpulan dari renungan hari ini, nanti saudara kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan gitu ya. Saudara, di dalam menjalani kehidupan, universitas kehidupan yang saya pakai di dalam judul kita,
Kita harus terus belajar, saudara. Kita harus terus mengembangkan diri. Tetapi bukan untuk kepentingan kita. Tapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita menjalani universitas kehidupan, pasti kita harus belajar, kita harus bekerja keras. Karena itu ketika kita harus belajar, harus bekerja keras, jangan marah, saudara, nikmati prosesnya Tuhan. Petani harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil dari tanahnya, kan. Seorang atlet harus berlatih dengan keras untuk bisa mendapatkan kemenangan. Mereka nggak bisa asal hidup dan tahu-tahu dapat juara, nggak bisa. Nggak nanem, nggak bekerja keras membajak tanah itu, tahu-tahu ada hasilnya, nggak bisa. Tapi saudara, mungkin saat ini kita masih di dalam proses belajar yang belum bisa melihat hasilnya. Dan kadang kita harus menghadapi ujian. Orang sekolah kan ada ujiannya, kan. Untuk menilai apakah yang kita pelajari itu sudah berhasil. Kadang Tuhan juga memberikan ujian kepada kita untuk melihat seberapa kita bergantung kepada Dia, seberapa kita percaya kepada Dia, seberapa besar iman kita. Kalau kita saat ini menjalani ujian kehidupan, saya ingat waktu saya dulu masih pemuda, saya kan baru bertobat, baru percaya Tuhan, terus masalah hidup tuh banyak. Waktu saya masih jadi mahasiswa, belum di sekolah teologi ya, masih jadi mahasiswa di Petra. Saya tanya ke hamba Tuhan, pembimbing saya di pelayanan mahasiswa waktu itu. Kenapa hidup saya kok nggak jadi lebih mudah waktu saya ikut Tuhan? Jawaban dia saya nggak pernah lupa sampai hari ini, saudara. Kenapa saya juga memilih tema ini? Saya selalu ingat jawaban itu. Dia bilang gini, kamu kan sudah, mungkin itu sekitar 2 tahun saya aktif di pelayanan mahasiswa di Petra. Kamu sudah belajar banyak hal, kamu sudah ikut seminar, kamu ikut pembinaan, kamu sudah diajari macam-macam. Masalah hidup itulah waktu ujian. Kalau kamu bisa melewatinya, berarti kamu tuh naik kelas, gitu ya. Saudara, kalau hari ini saudara boleh menjalani ujian kehidupan. Saudara ingat kan, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bukankah itu ya kita amini, kan saudara? Jadi kalau saudara harus mengalami ujian hidup hari ini, Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada saudara. Nikmati perjalanan di sekolah kehidupan ini, saudara. Di universitas kehidupan ini nikmati, saudara. Godaannya tuh banyak pasti. Pasti ada orang-orang yang mau membawa kita jauh dari Tuhan. Yang gelap tadi pasti tidak ingin kita boleh menerangi kegelapan. Karena itu kita betul-betul perlu anugerah Tuhan. Tapi bersyukur kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita di sekolah kehidupan ini, saudara. Dia ada. Dia bersama dengan kita. Masalahnya kita mau nggak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Berani nggak kita berjuang kayak Daniel dan teman-temannya yang tidak pernah mau kompromi dengan imannya. Semoga kita diberikan keberanian itu, saudara. Kenapa mereka bisa berani? Karena mereka selalu ingat mereka adalah anak-anak Tuhan. Daniel ditangkap karena ibadahnya kepada Tuhan, kan. Teruslah dekat dengan Tuhan. Ibadah, persekutuan, PA seperti ini. Saya bersyukur untuk orang-orang yang mendengarkan PA ini. Berarti saudara mau terus dekat dengan Tuhan, mau terus belajar firman Tuhan. Saudara, kadang ujian nggak mudah, saudara. Kadang ujian harus kita jalani dengan berat. Betul. Tapi ketika mungkin kita harus, kalau dulu sekolah kan ada remedi, ada hair gitu ya istilahnya. Mungkin kita kan mau berjuang lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, kan. Saudara, mungkin ya di dalam sekolah kehidupan pun, di universitas kehidupan kita pernah gagal, saudara. Tapi Tuhan gak tinggal diam. Ketika kita mau terus dekat dengan Dia, ketika kita mau terus taat, ketika kita mau terus berjuang, saya yakin kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Karena di dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah lepas, tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dan hidup kita nggak ada yang di luar kontrolnya Tuhan. Jelas dari hidup Daniel dan teman-temannya itu sangat terlihat. Mereka ada di dalam rancangan Tuhan. Bahkan ketika mereka ada di pembuangan. Mereka ada di dalam rancangan Tuhan. Di tengah segala tantangan yang harus mereka alami. Dan Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Maukah kita taat menjalani sekolah kehidupan ini?
Maukah kita taat mengerjakan setiap ujian yang Tuhan izinkan? Dan ketika mungkin kita bisa menyelesaikan ujian, kalau wisuda kuliah itu kan sarjana, lalu bekerja, lalu bisa melakukan hal-hal yang lebih besar. Kalau kita sudah melewati ujian dan Tuhan percayakan hal-hal yang lebih besar kepada kita, lakukan dengan taat dan dengan setia. Yakinlah ini semua proses Tuhan untuk mendewasakan kita. Membuat saudara bisa menjadi lebih baik. Membuat saudara boleh melakukan hal besar untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, dunia sekali lagi yang di dalam kegelapan butuh anak-anak Tuhan yang kuat, yang punya hikmat, yang betul-betul hidup di dalam kebenaran. Saudara, di dunia ini banyak kok orang yang putus pengharapan karena mereka ada di dalam kegelapan itu. Banyak orang yang membutuhkan juru selamat itu. Banyak orang yang kesepian, banyak orang yang merasa aku sudah dapatkan semuanya tapi ada yang kosong di dalam diriku. Kepada mereka lah kita boleh memberikan kesaksian hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, bersyukurlah kalau kita boleh menjalani hidup di universitas kehidupan ini. Semoga kita terus setia. Saya, saudara, boleh lulus dengan hasil yang baik. Boleh menjalani dengan prestasi yang baik. Tuhan izinkan sekolah terus dinikmati sampai akhir hidup kita di dunia ini. Nikmati, saudara, syukuri itu. Jadilah terang bagi dunia yang gelap ini. Kita bersyukur untuk Daniel 1 yang kita boleh pelajari. Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh ditulis di chat ya. Apakah ada pertanyaan atau boleh kayak komen, silakan apa aja ya. Jadi untuk bahan sudah selesai, boleh sharing dikit juga boleh, kalau bisa dituliskan silahkan ya. Jadi saya tunggu kalau memang ada respon, ada feedback untuk apa yang sudah saya sampaikan. Kalau mungkin ada yang nggak jelas bisa ditanyakan atau boleh tulis apapun ya. Saya yakin setiap apa yang kita lakukan boleh membuat kita juga bisa menjadi lebih baik. Oke, waktu Daniel mengalami ujian kehidupan kan belum tahu akhirnya. Bagaimana cara kita menjalaninya. Saudara, manusia memang nggak pernah bisa tahu hasil akhirnya kan. Tapi keyakinan dia bisa didapat dari mana? Saya cuma yakin ya dari ayat ini, kalau tadi dia sadar akan pertolongan Tuhan dan dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya yakin dia punya iman yang betul-betul kuat. Iman itu kan belum bisa melihat nanti kan. Dasar dari sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat kan. Tapi dia tahu semua di dalam izin Tuhan. Dia tahu Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Di dalam menjalani ujian kehidupan kita, saudara. Saudara pasti juga melihat karya Tuhan kan di dalam hidup saudara sampai hari ini. Adakah dari kita yang merasa gak ada kok? Aku gak yakin Tuhan itu atur yang terbaik untuk hidupku. Saudara, ketika kita betul-betul merenungkan kebaikan Tuhan, saya yakin kita akan percaya Tuhan yang sama akan menolong langkah kita ke depan. Akan menguatkan kita. Akan memelihara kita. Asalkan kita hidup benar kan. Contoh ketika kita hidup semau kita lalu ada masalah kita menyalahkan Tuhan, tentu itu kan nggak seharusnya terjadi kan. Tapi ketika kita ada masalah, ketika kita mengalami perjuangan dan itu karena kita sudah hidup benar, kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, yakinlah Tuhan akan menjaga saudara. Roh Kudus diberikan untuk menghibur kita, menguatkan kita, dan mungkin paling enggak bagaimana cara kita menjalaninya. Saya yakin saudara ketika kita hidup di dalam kebenaran, pasti ada damai sejahtera dan sukacita itu kan saudara. Dia akan memberikan kelegaan di dalam hati kita. Kita harus melewati lembah kekelaman, tapi Tuhan selalu beserta dan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi, bagaimana kita tahu? Kita nggak pernah tahu yang akan terjadi. Tapi Tuhan tahu. Tuhan yang menyerahkan mereka kepada Nebukadnezar. Tuhan yang membuat kepala pengawal itu boleh memiliki hati untuk berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan yang sama pemilik masa depan kita. Adakah komen yang lain, pertanyaan yang lain? Silahkan boleh dituliskan. Belum jelas nggak apa-apa, bisa ditanya lagi.
Adakah yang masih ingin memberikan komennya? Oh ya, biasa kan ini kalau sudah selesai kan ada rekamannya. Jadi mungkin yang baru join atau yang nggak full dari awal mungkin nanti boleh diulang gitu ya. Ya, sama-sama. Nggak apa-apa kalau masih ada yang belum jelas, mungkin boleh ditanyakan lagi atau diberikan komentar. Apakah ini juga kayak relevan dalam hidup saudara, boleh dituliskan, mungkin boleh sharing singkat, mungkin boleh ya memberikan respon gitu ya untuk apa yang kita sudah pelajari malam hari ini. Apakah masih ada? Mungkin sambil nunggu ya, karena ada waktu saya boleh sharing dikit gitu ya. Jadi tapi sambil ditulis ya, kalau masih ada, kalau nggak ada nggak apa-apa, nanti selesai saya sharing saya doa tutup aja gitu. Tapi kalau masih ada pertanyaan boleh gitu ya. Saudara, kadang di dalam menjalani hidup ya, saya ini termasuk yang merasa kayak saya tuh bisa apa sih? Kadang saya tuh kayak tergoda untuk menunjukkan kemampuan saya. Mungkin waktu saya belajar kayak orang kadang kalau minder itu kan malah pingin dilihatkan gitu ya. Kayak ingin aduh aku mau balas dendam, kalau ada kesempatan aku harus menjadi lebih lagi gitu ya. Tapi Tuhan gak izinkan saya alami proses itu, saudara. Saya merasa waktu saya masih remaja pemuda, saya merasa hidup saya itu lebih banyak gagalnya gitu ya. Saya mau masuk satu SMA favorit gak keterima, mau masuk universitas gak keterima. Kadang itu saya merasa kayak saya ini gak ada kemampuan apa-apa gitu ya. Jadi kan saya bilang Daniel taat, Tuhan bisa pakai dia menjadi alat Tuhan yang besar gitu ya. Lalu saya berpikir apa yang salah gitu ya. Ternyata apa yang saya lakukan tuh selalu kayak tanpa arah gitu ya. Kayak semua daftar di situ, aku juga daftar di situ gitu ya. Kadang saya merasa ternyata saya nggak betul-betul mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kenapa saya ada di sana. Akhirnya ketika saya bertobat dan saya tahu hidup saya berharga, saya adalah anak Tuhan, dan saya mau terus berjalan di dalam pimpinan Tuhan, saya betul-betul merasakan anugerah Tuhan itu nyata, saudara. Proses demi proses di dalam kehidupan yang kalau ditanya nggak lebih mudah. Tapi saya bisa melihat Tuhan itu betul-betul mengontrol semua, mengatur semua. Kayak saya dulu merasa kayak bisa apa ya? Ketika saya belajar, Tuhan percayakan banyak hal. Dulu saya nggak pernah berpikir kok saya akan ngomong di depan umum. Dulu saya nggak pernah berpikir saya boleh melayani Tuhan. Dulu saya kayak bawa kantong persembahan aja tuh gemeter kalau di gereja. Waktu saya pertama kali melayani, saya ingat itu, saudara. Tapi kayak saya mau belajar. Ketika Tuhan buka kesempatan, Tuhan izinkan saya belajar. Sampai terakhir saya harus bisa sekolah teologi. Saya melihat bukan karena saya yang kuat, tapi Tuhan yang didik saya, Tuhan yang pakai saya. Waktu di sekolah teologi berkali-kali saya merasa, Tuhan apa saya bisa selesaikan sekolah ini? Apa saya layak? Kadang bukan masalah ilmu ya, tapi masalah kayak hati, kayak merasa kayak nggak pede, merasa apa. Dan saya tuh cuma merasa kayak, Tuhan apa bisa? Dan sampai hari ini masih bisa kan gitu ya. Saya cuma mau katakan, ya itulah Tuhan. Nah ini yang menarik ya, kalau kita bisa lihat. Oke, kalau ada lagi komen, semua diatur oleh Tuhan. Ayat dari ayat 2, ayat 9, dan ayat 20 ya. Betul, tadi ayat 20 ayat 20 saya juga tadi saya membacakan sampai yang poin cerdas, tapi nanti yang bawah akan mereka lebih cerdas ya, itu yang tadi saya katakan. Di zaman sekarang banyak orang yang menjual iman, berpindah kepada kekayaan demi pekerjaan. Apakah hal ini yang bersangkutan tidak disertai Tuhan? Saya yakin ya, di dalam keyakinan saya, kalau kita lihat kisah Daniel ini sebenarnya kan jelas ya. Mereka adalah umat Tuhan. Umat Tuhan adalah umat yang sudah dipilih oleh Tuhan kan. Ketika umat Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalam anugerah Tuhan, Tuhan akan berkuasa atas hidupnya. Tuhan akan menuntun hidupnya. Zaman Perjanjian Baru sampai sekarang lebih jelas, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Kita nggak akan pernah bisa sebetulnya menjual iman kita. Kita nggak akan pernah bisa merasa nyaman. Kita nggak akan pernah bisa merasa tenang. Apakah dia disertai Tuhan atau tidak? Tuhan pasti menyertai kita. Bahkan ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang sempat lari, sempat kabur, Tuhan akan
terus memanggil kita kembali. Kenapa? Karena sebetulnya yaitulah peperangan rohani yang terjadi di dalam diri kita kan. Peperangan rohani yang terus kayak, ya sebenarnya terima kasih pertanyaan ini memperjelas ya. Hidup kita ini kan di dalam ketegangan itu kan. Mau ikut Tuhan apa ikuti jalanku sendiri. Mau ikut Tuhan tapi menderita, atau aku tanda kutip menjual imanku tapi hidupku lebih enak. Saudara, ketika mungkin kita gagal, tadi ujian bisa fail gitu ya, bisa gagal. Betul nggak sih kita akan merasa hidup kita menjadi lebih baik? Kita akan sadar ternyata aku nggak menjadi lebih baik. Tapi ketika aku berjalan di dalam pimpinan Tuhan, aku merasa hidupku menjadi lebih baik. Dan akhirnya kembali bisa menyadari kebaikan dan penyertaan Tuhan. Makanya misalnya contoh di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Di situ kan orang khawatir kan. Di ayat 24, jangan menyembah Allah dan mamon gitu ya. Kadang kan orang kayak, aku menyembah siapa? Ya jelas harus Allah. Dan ketika kekhawatiran itu, makanan, minuman, pakaian. Akhirnya orang kan fokusnya makanannya, minumannya, pakaiannya, sampai dia lupa Tuhan kan. Lalu Tuhan ingatkan, burung di udara dipelihara, bunga di padang, rumput yang tidak baik aja tetap dijaga sama Tuhan, apalagi kamu yang dikasihinya. Dan akhirnya ketika kita mencari Tuhan, sebetulnya masalah kehidupan itu masih ada. Tapi kita akan sadar akan penyertaan Tuhan itu. Kita akan bisa melihat betapa besar kasih Tuhan itu. Saya mau katakan ketika Tuhan sudah memilih, saudara memilih kita akan selalu di dalam penyertaan dan pemeliharaannya. Dalam konteks ini saya mau berbicara cuma hal ini ya. Tapi kita bisa lari-lari, kita bisa tanda kutip gagal, kita bisa mungkin meninggalkan Tuhan. Tapi saya yakin ya, kalau kita di dalam anugerah Tuhan dan kita mau berbalik kepada Dia, kita akan betul-betul merasakan penyertaan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Ada damai, sejahtera, dan sukacita yang bisa kita rasakan. Semoga bisa menjawab. Mungkin saya perjelas juga gitu ya. Tapi terima kasih, pertanyaan ini juga menyimpulkan apa yang kita sudah pelajari tadi ya. Apakah masih ada? Oke, jadi tetap semangat, tetap belajar, hadapi semua ujian. Ujian ya kadang, pertanyaan terakhir ini kan, bisa jadi kita merasa kayak gagal, kita melakukan kesalahan. Tuhan mengasihi saudara, berbaliklah kepada Tuhan. Dia sudah memilih saudara, dia akan terus menyertai saudara. Datanglah kepada Tuhan. Oke, sudah nggak ada lagi komen atau pertanyaan. Sudah nggak ada ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, boleh ditutup doa ya. Saya akan pimpin untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk malam hari ini kami boleh belajar dari Daniel. Inilah hidup kami di dalam kontrol Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Kami harus berjuang di dunia ini. Kami harus terus belajar, kami harus terus bertumbuh. Tapi kami yakin Tuhan punya rencana yang terbaik. Tuhan akan menolong. Bahkan Tuhan boleh memakai kami menjadi Allah Tuhan yang luar biasa. Kami mau keberadaan kami di dunia sungguh-sungguh menjadi terang, bukan menjadi gelap. Kami menjalani universitas kehidupan, sekolah kehidupan dengan sebaik mungkin. Kami mau menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik mungkin. Sehingga Tuhan, kami boleh melakukan yang terbaik bagi Engkau di dalam hidup kami. Kami boleh terus setia. Kami boleh menjadi saksimu. Tuhan sertai setiap jemaatmu yang belajar di dalam PA ini. Mereka yang terus rindu belajar firman Tuhan. Tuhan jaga mereka, Tuhan tolong mereka. Supaya melalui setiap firman Tuhan yang mereka pelajari, mereka sungguh-sungguh kuat. Mereka semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Mereka semakin peka dengan kehendak Tuhan. Tuhan tolong dan sertai setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan juga tahu setiap pergumulan mereka saat ini. Mungkin ada tantangan yang berat yang harus mereka alami. Mungkin mereka bergumul dengan iman mereka. Jaga mereka, kuatkan mereka Tuhan. Seperti Engkau yang menjaga Daniel dan teman-temannya.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan terus menyertai kami. Yang harus kami lakukan, kami mau terus taat, kami mau terus berjuang. Kami tidak mau menyerah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat malam saudara. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh melayani firman Tuhan di PA ini. Semoga Tuhan terus memberkati saudara yang menjalani Universitas Kehidupan. Saya juga masih menjalaninya. Kita semua menjalaninya. Semoga kita boleh mendapatkan hasil yang baik. Dan hidup kita boleh kita selesaikan dengan baik sampai akhir hidup kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.